Hai Wishranders, welcome back to Wishrand TV Indonesia bersama host kalian hari ini, Claudia. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang satu step skincare yang pastinya nggak boleh banget kalian lewatin. Nah, kira-kira siapa di sini udah bisa tebak kira-kira stepnya apa ya? Nah, buat kalian yang nebak kalau itu adalah step sunscreen, kalian 100% benar. Ya, sunscreen itu adalah salah satu step skincare yang nggak boleh banget kalian skip. Karena menurut kita kalau kalian udah pakai serum bermacam-macam tapi kalian masih nggak pakai sunscreen, takutnya serum kalian tuh jadi sia-sia dan kerjanya jadi tidak maksimal. Nah, makanya buat kalian yang masih bingung gimana cara memilih sunscreen yang benar sesuai dengan jenis kulit dan kebutuhan kulit kalian masing-masing, nonton video ini sampai akhir ya. Yang pertama, mari yuk kita bahas dulu tentang label yang ada di dalam packaging sunscreen kalian. Nah, kenapa sih penting banget untuk mengetahui atau paham betul tentang arti label tersebut? Karena ini tuh bisa memberikan kalian gambaran nih, sebenarnya ini jenis sunscreen itu yang seperti apa sih, sesuai nggak nih sama kebutuhan kalian. Nah, yang pertama penting banget nih untuk menjadi kriteria sunscreen pilihan kalian, kalian cari nih sunscreen yang memberikan broad spectrum protection. Apa artinya itu? Jadi dia tuh melindungi kulit kalian gak hanya dari sinar UVA tapi juga dari sinar UVB. Apa sih bedanya sinar UVA sama sinar UVB ini? Oke, jadi aku jelasin nih ya. Kalian ingat aja, UVA, dia itu A yang untuk aging. Jadi dia adalah gelombang sinar UV yang bisa menembus ke lapisan kulit yang lebih dalam dan mengakibatkan proses penuaan. Jadi dia tuh menghancurkan kolagen yang ada di kulit kita. Nah, lalu selanjutnya ada UVB. UVB itu B-nya for burning atau kulit yang terbakar. Siapa di sini yang pernah ke pantai terus pulang-pulang nggak pakai sunscreen, jadi gosong kulitnya, terus jadi mengelupas. Nah, ini sebagian besar adalah penyebabnya nih si UVB ini. Dia ini adalah gelombang sinar UV yang memang walaupun tidak sepanjang sinar UVA, dia itu kenanya hanya di bagian epidermis saja, tapi dia itu bisa mengakibatkan tadi ya luka bakar pada kulit kita. Nah, pokoknya sebenarnya UVA dan UVB ini punya peran yang sama-sama tidak baik untuk kulit kita. Dia itu bisa mengakibatkan hyperpigmentation, adanya noda-noda hitam, warna kulit yang nggak merata, kulit terbakar, bahkan sampai kanker kulit. Oke, karena sekarang kalian udah paham nih ya tentang apa sih itu UVA dan apa itu UVB, mana kita bisa cari tahu nih kalau sunscreen kita udah melindungi dari UVA dan juga UVB. Nah, yang pertama kalian bisa lihat dari label SPF yang ada di sunscreen kalian. Yes, label SPF ini sebenarnya adalah lambang atau indikator perlindungan sunscreen kita terhadap sinar UVB. Yes, jadi SPF ini bisa menjadi salah satu indikator yang menilai perlindungan dari sunscreen kita terhadap sinar UVB. Tentunya semakin tinggi nilai SPF-nya itu artinya semakin baik karena dia memberikan proteksi yang lebih maksimal ya terhadap paparan sinar UVB. Nah, tapi walaupun nilai SPF dari sunscreen kalian itu udah tinggi, bukan berarti kalian boleh nggak reapply seharian. Apalagi buat kalian yang beraktivitas di luar sepanjang hari atau berkeringat, berolahraga, atau berenang. Nah, ini masih penting banget ya untuk kalian reapply sunscreen kalian karena sunscreen itu pasti sepanjang hari proteksinya berkurang. Yang pertama, dia tuh kena gesekan, terus dia juga kena keringat, kena minyak di kulit kita. Itu bikin proteksi dari sunscreen kita itu jadi nggak maksimal dan juga bolong-bolong. Makanya jangan lupa untuk reapply. Nah, terus tadi kita udah bahas tentang indikator perlindungan terhadap UVB. Terus UVA gimana dong? Nah, tenang aja, ada juga kok indikatornya. Biasanya ini tertera sebagai nilai PA, atau misalnya juga ditulis sebagai broad spectrum, atau juga PPD. Nah, entah dari label PA, PPD, atau broad spectrum, dia itu bener-bener tergantung banget sama regulasi setiap negara. Nah, kalau misalnya di negara Indonesia, biasanya sih kita sering lihat tuh nilai PA dan juga broad spectrum. Nah, berbeda dengan SPF, yang dia itu indikatornya merupakan range angka dari 1 sampai 50. Kalau PA ini, dia itu indikatornya adalah simbol plus. Semakin besar plusnya, biasanya itu paling banyak ada plus, 4 plus, itu semakin tinggi proteksinya terhadap UVA. Sekarang kalian udah paham nih ya tentang UVA, UVB, SPF, serta PA. Jadi kalau misalkan lagi mencari sunscreen, jangan lupa ya cari yang SPF-nya tuh at least ada 30 dan PA-nya kalau bisa yang sebanyak mungkin supaya kulit kalian terlindungi dari kedua jenis gelombang sinar UV, UVA, serta UVB. Oke, yuk sekarang kita bahas tentang 3 jenis sunscreen yang biasa kita temui di pasaran. Ada apa aja sih? Yang pertama ada yang namanya chemical sunscreen. Nah, jadi chemical sunscreen ini adalah jenis sunscreen yang menggunakan chemical atau organic UV filters. Nah, jadi ada alasan nih kenapa chemical sunscreen ini menjadi favorit bagi banyak orang. Yang pertama, chemical sunscreen ini punya tekstur yang biasanya tuh elegan banget dan disukai oleh banyak orang. Dia tuh juga biasanya sangat melembabkan, jadi cocok banget untuk kalian yang punya kulit kering. Nah, terus kelebihannya lagi dari chemical sunscreen ini adalah dia itu nggak meninggalkan white cast atau warna putih pada kulit kita.
Siapa di sini yang suka takut pakai sunscreen karena kebiasaannya kalian mikir kalau pakai sunscreen itu jadi putih-putih wajahnya. Nah, tenang aja, kalau kalian pilih chemical sunscreen, sebagian besar itu tidak meninggalkan white cast sama sekali. Terus nggak hanya di sana aja, si chemical sunscreen ini juga punya kelebihan, dia itu lebih gampang dihapus dari wajah kita, jadi cocok banget untuk pemakaian sehari-hari. Nah, tapi memang sayangnya chemical sunscreen ini tidak terlalu dianjurkan untuk kalian yang misalnya punya kulit sensitif, atau misalnya kalian mau pakein sunscreen nih buat bayi kalian, atau misalnya kalian sedang mengandung. Kalau misalnya kalian mau kepastian yang lebih jelas untuk pemakaian chemical sunscreen saat kalian sedang hamil atau untuk bayi kalian, bisa langsung dikonsultasikan saja ya dengan dokter kalian masing-masing. Nah, gimana sih cara kerja chemical sunscreen? Nah, jadi chemical sunscreen ini bekerja dengan menyerap sinar UV yang ada di luar sana dan merubahnya menjadi panas. Nah, kalau misalnya kalian punya kulit yang sensitif atau mudah kemerahan, mudah flushing gitu ya, makanya kalian harus lebih berhati-hati. Nah, kita lanjut lagi ke jenis sunscreen berikutnya. Di sini ada physical sunscreen. Nah, kalau tadi chemical sunscreen dia itu mayoritas merubah sinar UV menjadi panas. Nah, kalau physical sunscreen dia itu punya dua cara kerja. Yang pertama dia itu menyerap, lalu dia juga memantulkan sinar UV. Nah, karena cara kerjanya yang memang percampuran antara penyerapan dan juga pemantulan, makanya dia itu disarankan nih buat kalian yang punya kulit sensitif atau mudah berjerawat. Nah, tapi memang ada satu kekurangan dari physical sunscreen ini adalah dia itu gampang banget meninggalkan white cast di kulit kita. Jadi buat teman-teman yang punya warna kulit yang cenderung lebih gelap, biasanya susah banget nih nemuin physical sunscreen yang sesuai sama kulit kalian. Nah, selain itu, karena physical sunscreen ini, beberapa UV filtersnya seperti titanium dioxide dan juga zinc oxide punya manfaat untuk membantu mengangkat minyak berlebih. Dia tuh cenderung lebih cocok nih buat kalian yang punya kulit berminyak. Terus selain itu menurut aku dia juga cocok banget nih untuk kalian yang aktivitasnya banyak banget di luar, terus juga aktif, mungkin juga mudah berkeringat atau sering berolahraga. Nah, si physical sunscreen ini bisa jadi pilihan yang cocok untuk kalian. Nah, tapi memang mungkin ngapus physical sunscreen itu bisa agak sedikit PR, jadi kalian harus make sure kalian double cleansing ya kalau kalian pakai physical sunscreen. Nah, terus kita udah ngomongin tentang chemical sunscreen dan juga physical sunscreen. Kita udah tahu kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing jenis. Nah, sekarang ada juga yang namanya combination atau hybrid sunscreen. Nah, jadi biasanya hybrid sunscreen itu mencari percampuran chemical UV filters dan juga physical UV filters dan digabungkan menjadi satu, sehingga kita dapat kelebihan dari masing-masing jenis sunscreen dan juga membuang kekurangannya. Jadi biasanya itu teksturnya juga elegan seperti chemical sunscreen, tapi dia juga punya kemampuan proteksi selayaknya physical sunscreen. Nah, terus kelebihannya lagi karena dia itu percampuran antara chemical dan juga physical filters, dia itu bisa meminimalisir terjadinya white cast pada kulit kita. Terus buat kalian di sini yang pernah nyobain chemical sunscreen, siapa yang pernah ngerasain matanya itu tiba-tiba perih di tengah hari, rasanya kayak cekat-cekit, terus kayaknya pengen nangis dan juga pengen ngantuk gitu seharian rasanya. Nah, biasanya hal ini tuh terjadi saat kalian menggunakan chemical sunscreen dengan beberapa jenis UV filters tertentu. Nah, biasanya yang paling sering itu adalah UV filters yang ada oxybenzone, avobenzone, dan octinoxate. Jadi buat kalian yang punya mata super sensitif, gampang berkeringat, atau misalnya selama ini pakai sunscreen selalu ngerasa matanya perih, sakit, dan cepet ngantuk, nah kalian boleh coba, kalian perhatiin nih, ada nggak sih ketiga kandungan ini di dalam sunscreen kalian? Nah, terus yang berikutnya, yang sering menjadi perdebatan juga di dunia skincare ini adalah antara penggunaan nano dan non-nano physical sunscreen kandungan zinc oxide dan juga titanium dioxide. Tadi kan udah bilang ya, zinc oxide sama titanium dioxide itu punya satu kelemahan, dia itu meninggalkan white cast di kulit kita. Nah, makanya sebenarnya diciptakanlah si nano ini ya, nano physical sunscreen. Jadi dia memecah belah lagi partikel-partikel titanium dioxide dan zinc oxide-nya jadi lebih kecil. Nah, jadi meminimalisir terjadinya white cast. Cuman masih ada beberapa studi yang kontroversial yang mengatakan kalau itu meningkatkan penyerapan si nano UV filters tersebut ke dalam kulit kita. Cuma memang masih menjadi bahan atau topik perdebatan di dunia skincare. Nah, ini untuk hanya sekedar tambahan informasi aja ya buat kalian. Kalau di Korea biasanya itu dunia industrinya atau customernya lebih memilih non-nano physical sunscreen. Kenapa? Karena memang dianggap cenderung lebih aman nih untuk kulit. Nah, terus kalian gimana tahu kalau ini nano ataupun non-nano sunscreen? Kalian pasti bisa tanya langsung sama brandnya. Itu yang pertama, cara pertama. Atau kedua, kalian bisa juga cek di dalam packaging mereka.
Nah, jadi untuk merangkumkan lagi semua yang kita udah bahas, bagaimana sih cara untuk memilih sunscreen? Nah, apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, kalian harus perhatikan label SPF-nya. Cari yang SPF-nya kalau bisa di atas 30. Lalu yang kedua, kalian juga bisa lihat indikator PA-nya. Kalau bisa kalian cari yang PA-nya semaksimal mungkin sampai plus, tapi at least ada 3+. Lalu yang ketiga, kalian bisa cari tahu tentang jenis UV filters yang ada dalam sunscreen kalian. Apakah itu chemical, ataukah itu physical, ataukah itu campuran, hybrid. Kalau misalnya kalian gak suka ada white cast-nya, kalian bisa pilih chemical sunscreen. Tapi kalau misalnya kalian punya kulit sensitif dan kulit yang mudah berjerawat, kalian bisa coba physical sunscreen. Nah, tapi kalau kalian belum merasa cocok sama chemical atau physical sunscreen, tentunya kalian bisa coba yang namanya hybrid atau combination sunscreen. Nah, terus yang keempat terakhir adalah kalian bisa juga ngecek lebih dalam lagi tentang kandungan yang ada dalam produk kalian. Entah itu dari UV filtersnya yang bikin mata kalian jadi sakit, perih seharian, atau kalian juga bisa lihat dari jenis UV filtersnya, apakah itu nano atau non nano. Terus nggak hanya di situ aja, kan juga pasti bisa lihat lagi kandungan-kandungan lain di dalam produk tersebut yang mungkin punya manfaat tertentu untuk kulit kalian. Biasanya di sunscreen itu nggak hanya ada kandungan UV filtersnya aja, tapi ada kandungan aktif lainnya yang punya manfaat untuk kulit kita. Oke teman-teman semua, jadi itu dia video kita hari ini, pembahasan tentang sunscreen. Kita udah bahas dari A sampai Z, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan semoga sih dengan nonton ini kalian bisa lebih gampang lagi menemukan sunscreen yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian masing-masing. Oke, Wishtrenders, thank you guys so much ya udah nonton sampai akhir. Aku ingetin lagi, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke Wishtrend TV Indonesia YouTube channel, dan juga nyalain lonceng bel notifikasi jadi kalian tahu kalau kita upload video berikutnya. Oke guys, thank you guys so much for watching and see you guys next time. Bye guys!